Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rohaniah Zain, SE MPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas beberapa metode dalam analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah metode perbandingan year to year, yang kedua metode trend atau indeks, dan yang ketiga adalah metode common size. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai metode-metode yang tadi, sebaiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan. Nah, jadi analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Setelah mengetahui pengertian dari analisis laporan keuangan, kita juga perlu mengetahui nih apa saja sih tujuan-tujuan dari analisis laporan keuangan. Nah, di sini terdapat 6 tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang keempat, sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. Yang kelima, sebagai evaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Selanjutnya, sekarang kita akan melanjutkan dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode perbandingan year to year. Nah, maksud dari metode year to year ini adalah singkatnya yaitu untuk membuat perbandingan dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentasi dari tahun ke tahun setiap elemen dalam laporan keuangan. Di sini saya sudah menyiapkan hasil analisis laporan keuangan, yaitu dari PT Diamond Food Indonesia. Sedikit membahas mengenai profil dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. PT Diamond Food Indonesia Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1995 di Tangerang. Tabel ini merupakan hasil analisis laporan keuangan bagian neraca perbandingan dengan menggunakan teknik analisis perbandingan per 31 Desember 2019 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai year to year dan rasionya? Caranya adalah pada kolom rupiah itu merupakan hasil dari selisih tahun 2019 ke tahun 2020. Sedangkan pada kolom persentase itu merupakan hasil dari pembagian selisih dibagi angka tahun basic, yaitu tahun 2019. Nah, selanjutnya adalah pada bagian kolom rasio itu didapatkan dari tahun setelahnya dibagi tahun basic, yaitu tahun 2019.
Nah, ini merupakan tabel kelanjutan dari neraca perbandingan dan cara menghitungnya juga sama. Misalnya nih untuk mencari year to year pada bagian rupiah, yaitu dengan cara mencari selisih antara tahun 2019 dan tahun 2020. Misalnya 824.908 dan 906.819. Selisihnya itu 81.911. Selanjutnya untuk mencari nilai persentase, misalnya 64.428 dibagi dengan 627.580 sehingga menghasilkan minus 10,27% di kolom persentase. Nah, selanjutnya mencari nilai rasio dengan cara membagi 563.152 dibagi dengan 627.580 sehingga menghasilkan 0,90 pada kolom rasio. Selanjutnya adalah tabel laba rugi perbandingan. Cara menghitungnya sama dengan tabel neraca perbandingan. Akan tetapi, di dalam tabel laba rugi perbandingan ini kita bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami kenaikan ataupun penurunan di dalam mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya adalah bagian interpretasi. Nah, di sini yang pertama, dari sisi neraca pada tahun 2020, aktiva perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 71,40%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada aktiva lancar, terutama di bagian persediaan. Hal itu mengindikasikan bahwa tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian. Penurunan ini terjadi dikarenakan akibat oleh penurunan modal kerja di segmen food service akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang terjadi pada tahun 2020. Nah, yang kedua, dari sisi neraca pada tahun 2020, utang dan modal perusahaan juga mengalami penurunan dalam jumlah yang sama, dengan penerimaan aktiva sebesar minus 73,40%. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak mampu meningkatkan modal kerja pada saat pandemi. Nah, itu dilihat dari aktiva lancar pada bagian surat berharga mengalami kenaikan paling tinggi dikarenakan perusahaan melakukan investasi berupa deposito berjangka di PT Bank Mandiri sebesar 8,26% yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai tambahan modal. Kemudian pada persediaan mengalami penurunan sebesar minus 16,70%. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan utang dan modal. Selanjutnya pada bagian aktiva tetap mengalami peningkatan sebesar 7,55%. Peningkatan ini dapat mempengaruhi bertambahnya hutang dan pembelian peralatan serta bertambahnya modal atau tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pinjaman bank dengan bertambahnya sumber modal kerja. Maka akan meningkatkan modal kerja perusahaan. Nah, sebagai rekomendasi pada bagian neraca, yang pertama, karena terjadinya penurunan pada persediaan, maka perusahaan perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas barang atau persediaan yang akan dibeli. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar memperhatikan pengelolaan stok persediaan barang di gudang. Selain itu, hal yang perlu ditingkatkan juga adalah modal, baik itu berupa kas, investasi, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kembali modal kerja melalui peningkatan persediaan, sebaiknya perusahaan melakukan upaya yaitu mengubah strategi dengan menambah saluran distribusi dan menciptakan inovasi-inovasi baru atau produk-produk baru yang relevan dengan kondisi saat ini, serta mengantisipasi perubahan perilaku pembelian customer dan efisiensi biaya operasional. Yang selanjutnya, selain itu, upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan juga adalah meningkatkan perluasan wilayah usaha agar dapat mendukung peningkatan penjualan, serta melihat kondisi pasar untuk membeli persediaan yang lebih murah, kemudian bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Kemudian selanjutnya adalah dari sisi laba rugi. Pada tahun 2020, penjualan mengalami peningkatan sebesar 6,71%, sedangkan laba komprehensif mengalami penurunan sebesar minus 16,76%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penjualan dikarenakan perusahaan meningkatkan penjualan lokal dan penjualan ekspor, sedangkan laba komprehensif mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya beban usaha. Yang kedua, dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat dari peningkatan penjualan lokal dan penjualan ekspor, artinya perusahaan meningkatkan efisiensi produknya. Hal itu dapat dilihat pada peningkatan HPP sebesar 6,41%. yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan yang lebih kecil daripada tingkat penjualannya sebesar 6,71%. Sementara terjadi penurunan laba komprehensif sebesar minus 16,76% yang disebabkan oleh peningkatan beban usaha. Yang ketiga, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2020 yaitu untuk meningkatkan persediaan dengan cara menambah modal kerja dan untuk memulihkan pendapatan atau laba perusahaan. Yang keempat, namun demikian karena peningkatan persediaan tersebut didanai oleh perusahaan dan dengan menggunakan tambahan utang dan tambahan modal, maka perusahaan harus lebih efisien dalam operasi produksi. Hal itu disebabkan karena beban keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang akan semakin tinggi. Nah, rekomendasi pada bagian laba rugi yaitu penurunan laba komprehensif diakibatkan oleh besarnya beban usaha. Maka perusahaan sebaiknya meminimalkan pemborosan bahan baku menggunakan mesin dan peralatan secara hemat dan mengurangi pemborosan dalam penggunaan modal kerja serta dapat mengelola persediaan dengan baik. Contohnya dengan cara membeli persediaan bahan baku pada saat harga di pasar turun, kemudian perusahaan dapat mengambil untung dengan cara menjual barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya beralih ke metode yang kedua, yaitu metode indeks atau tren. Nah, rumus dari metode indeks atau tren ini adalah indeks sama dengan tahun setelahnya dibagi tahun dasar dikali angka indeks, yaitu 100%. Nah, ini merupakan tabel dari neraca perbandingan dengan menggunakan teknik analisis tren atau indeks per 31 Desember dalam jutaan rupiah. Nah, cara menghitungnya itu misalnya pos-pos yang ada pada tahun 2020 dibagi dengan pos-pos yang ada pada tahun 2019, kemudian dikali dengan 100%. Nah, berikutnya adalah tabel laba rugi perbandingan dengan menggunakan teknik analisis tren atau indeks per 31 Desember dalam jutaan rupiah. Cara menghitungnya sama dengan metode neraca perbandingan. Misalnya pada tahun 2020 penjualan sebesar 1.725.686, kemudian dibagi dengan penjualan pada tahun 2019 yaitu 1.617.126.000, kemudian dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan 107%. Selanjutnya yang ketiga adalah metode common size. Common size adalah alat analisis yang menggambarkan perubahan dari tiap-tiap komponen yang akan diperoleh suatu dasar umum yang dapat digunakan untuk pembagian antar laporan keuangan. Nah, ini merupakan tabel dari laporan persen per komponen common size neraca per 31 Desember 2019 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Cara menghitungnya itu adalah dengan cara membagi setiap komponen dengan subtotal untuk menghasilkan persen dari subtotal. Kemudian untuk mencari nilai dari persen dari total dengan cara membagi setiap komponen dengan total aset. Nah, yang berikutnya adalah laporan persen per komponen common size laba rugi per 31 Desember 2019 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Nah, cara menghitungnya itu sama dengan neraca pada
laporan common size, misalnya pada pos penjualan pada tahun 2019 nilainya itu sebesar 1.617.126. Nah, ini dibagi dengan penjualan bersih yaitu 1.430.075 sehingga menghasilkan pada laporan common size pada tahun 2019 yaitu 113%. Begitu juga dengan pos-pos selanjutnya. Berikutnya adalah interpretasi. Nah, dari sisi laporan posisi keuangan, pada tahun 2020, komposisi aset lancar sebagian besar berupa surat berharga, sebesar 23% dari total aktiva atau 34% dari total aset lancar. Nah, ini dapat dilihat dari peningkatan surat berharga diakibatkan oleh perusahaan yang menempatkan deposito berjangka pada PT Bank Mandiri Perseru Tbk sebesar 1.065.000 dan 88.000. Kemudian hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan menurunnya persediaan menjadi 31% karena diakibatkan oleh kecilnya modal yang diinvestasikan ke dalam persediaan. Selanjutnya, akibat dari turunnya persediaan juga adalah karena pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, persediaan telah diasuransikan terhadap resiko kerugian akibat kebakaran, pencurian, dan resiko-resiko lainnya. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020, persediaan sebesar 474.103 dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang mengakibatkan turunnya persediaan pada gudang perusahaan. Oleh karena itu, kita dapat melihat pada hasil analisis dari laporan-laporan yang tadi itu mengalami penurunan pada persediaan, akan tetapi mengalami kenaikan pada penjualan dikarenakan perusahaan itu meningkatkan nilai penjualan impor dan nilai penjualan ekspor. Nah, kemudian sebagai rekomendasinya adalah yang pertama, untuk meningkatkan kembali persediaan tanpa mengurangi laba atau penjualan, maka sebaiknya perusahaan harus meningkatkan modal pada pembelian persediaan dengan catatan harus melihat kondisi pasar atau harga barang yang lebih murah agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, perusahaan diharapkan mampu memanajemen persediaan dengan baik agar kegiatan operasional seperti produksi, penjualan, dan layanan kepada konsumen tidak terganggu. Caranya adalah dengan cara menerapkan metode yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen persediaan, yaitu contohnya misalnya economic order quantity. Yang berikutnya adalah dari sisi laporan laba rugi perusahaan mengalami kenaikan tingkat penjualan sebesar 11.102 juta pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan penjualan barang meningkat diakibatkan dari pendapatan penjualan barang lokal pada tahun 2019 sebesar 1.614.055. Meningkat pada tahun 2020 sebesar 1.722.168 serta terjadi peningkatan penjualan barang ekspor pada tahun 2019 sebesar 3.071, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.518. Selanjutnya untuk rekomendasi, yang pertama, agar perolehan laba tetap maksimal dan penjualan barang bisa lebih meningkat, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan resiko pasar, yaitu perubahan nilai kurs dan tingkat bunga, dengan tujuan untuk menjaga penjualan barang melalui ekspor serta untuk mengoptimalisasi imbal hasil. Yang kedua, selain itu, perusahaan sebaiknya lebih bijak lagi dalam mengelola modal dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan mendukung kemampuannya untuk memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan mempertahankan struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal efektif. Tujuan ini dicapai dengan menyesuaikan jumlah dividen dan mengoptimalisasi tingkat hutang.
Kemudian yang ketiga, perusahaan sebaiknya lebih memanfaatkan peluang, yaitu melakukan penjualan melalui platform perdagangan online. Yang keempat, kemudian meningkatkan kerjasama dengan prinsipal merek untuk menambah variasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar, dan juga secara aktif mendorong inovasi produk milik Diamond sendiri, salah satunya lewat pengembangan kemasan baru. Oke, sekian hasil analisis laporan keuangan yang bisa saya sampaikan dari 3 metode. Yang pertama, metode perbandingan year to year, yang kedua metode indeks, dan yang ketiga metode common size. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.